Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'ali wajra min ahli rabbi yassir wa la tu'assir ya muyassir kulla asir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Bapak Imam yang saya hormati, Bapak Ketua RT, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman dari pejuang subuh yang sama-sama mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya pribadi serta seluruh jamaah pejuang subuh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke masjid ini, sehingga bisa ngikutin sholat subuh berjamaah beserta Pak Imam. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa rahmat, berkah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, umumnya untuk warga kampung Sarolangun Tengah, Kampung Baru. Karena saya pun juga lewat jarang ke sini dan masuk masjidnya juga baru hari ini. Jadi ini suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan silaturahmi ini dan saya yang sampaikan ini nanti menjadikan wasilah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpah curahkan pada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi termulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in dan kita sekalian, biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua syarat kalau hidup pengen diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak. Bahkan kalau menjalankan dua perkara ini bukan hanya diberkahi, bahkan kita akan dijadikan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Jadi kalau sekarang Islam belum bisa memimpin seperti zaman dulu, sepertiga dunia dikuasai umat Islam, kalau sekarang belum, maka kalau ingin kembali seperti itu, syaratnya ada dua. Begitu juga hidup kita, keluarga kita, kampung kita, kalau pengen diberkahi, syaratnya cuma dua. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan di dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu
wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andaikan ahli kampung, ahli qaryah, ahli desa, ahli RT, ahli keluarga, ada sekup besar, sekup kecil, urusan lingkungan ini yang disebut kampung itu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Bahkan Allah turunkan keberkahan itu dari langit dan bumi. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, bagaimana kita ini sudah termasuk orang beriman apa belum? Itu yang menjadi persoalannya, Pak. Kalau kita ini mengaku beriman, mungkin kita sudah beriman, sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada para malaikat, percaya kepada para rasul, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Lalu di dalam iman sudah kepercayaan, apa cukup dengan percaya? Sudahkah mengetahui setelah kita percaya, sudahkah kita mengetahui tentang Allah? Sudahkah kita mengetahui tentang para malaikat? Sudahkah kita mengetahui tentang Rasul? Sudahkah kita mengetahui tentang hari kiamat? Mengetahui kitab-kitab Allah, terutamanya Al-Quran? Apakah kita sudah mengetahui tentang qada dan qadar? Setelah kita percaya dan sudah mengetahui, sudahkah kita menerima itu semua? Menerima tentang perintah Allah, menerima tentang sunnah Rasulullah SAW, menerima qada dan qadar, disitulah iman itu. Tidak cukup kita percaya, tidak cukup kita dengan mengetahui, tapi harus kita menjalankannya juga, meyakini juga. Maka Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita sudah itu semua, baru turun berkah. Salah satu Bapak yang dirahmati Allah, ciri-ciri orang beriman adalah memakmurkan masjid. Saya tadi masuk ke masjid karena biasa kalau di masjid ini, di Sarolangun ini, suka ada kaligrafi di depan masjid tuh. Di dalam masjid itu sudah ada kaligrafinya. Saya nengok ke depan, langsung tuh ada bacaannya. Innama ya'muru masajidallah man amana bila wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka kalau kita ingin tahu orang beriman, tengok masjidnya. Kalau pengen tahu orang kampung di sini sudah menjadi orang yang beriman sempurna, tengok masjidnya. Kalau masjidnya penuh di waktu sholat subuh, maka Bapak yang dirahmati Allah, itulah orang beriman. Tapi kalau kita ini baru penuh ketika hari Idul Fitri dan Idul Adha, itulah orang Islam, bukan orang beriman. Makanya Bapak yang dirahmati Allah, orang beriman ini salah satunya yaitu memakmurkan masjid. Karena dengan memakmurkan masjid, meramaikan masjid, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Ada dua waktu sholat yang dibarengi dengan para malaikat yang sangat banyak. Setiap sholat ada malaikat. Tapi ketika di waktu dua sholat ini, malaikatnya lebih banyak. Satu di waktu sholat asar, yang kedua di waktu sholat subuh. Makanya ada 3 sholat yang berat. Satu sholat isya, yang kedua sholat subuh, yang ketiga sholat asar. Maka Bapak yang dirahmati Allah, kenapa sholat subuh ini dibarengi dengan malaikat, sholat asar dibarengi dengan ribuan malaikat? Karena di dalam diri manusia ada 20 malaikat. 10 jaga malam, 10 jaga siang. Kita ini Pak dijaga oleh malaikat 10 Pak. Selain daripada malaikat Raqib dan Atid. Ada 10 malaikat
mengiringi kita sedang tidur, sedang apapun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang 10? Di umbun-umbun, di mata, di hidung, di mulut, di telinga, di pusar, di kubul, di dubur, di tangan, di kaki. Itu ada malaikat. Dijaga oleh malaikat. Sipnya, pergantiannya, ketika malaikat siang mau turun menjaga kita, maka turunlah di waktu subuh. Dan serah terima penjagaan itu di waktu subuh. Malaikat malam nanti naik setelah Isra, maka malaikat siang menjaga terus di waktu kita menjaga. Kapan turun barengnya? Sholat subuh berjamaah. Makanya orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah itu seperti melaksanakan sholat tahajud semalam suntuk. Lalu Bapak yang dirahmati Allah, apabila dia duduk setelah sholat subuh sampai waktu Isra, diberikan pahala haji sempurna, sempurna, sempurna sampai 3 kali. Habis sholat subuh, duduk sampai waktu Isra, laksanakan sholat 2 rakaat, maka diberi pahala haji dengan sempurna, 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 kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hebat kan Pak? Ketika amin, kita tadi imam baca walabdolin, kita mengucapkan amin, maka dibarengi dengan aminnya para malaikat yang ribuan. Kalau sekarang kita ini ada 40 orang, ada 50 orang, satu orangnya ada 20 malaikat. Kalau 50 kali 20 berarti sudah 1000 malaikat. Kalau mata kita kasat, bisa melihat yang gaib sampai ke belakang, malaikat penuh. Tidak akan tertampung Pak dari situ. Makanya itulah keutamaan daripada sholat subuh. Makanya kalau kita ingin hidup berkah, jaga sholat subuh berjamaah. Jaga sholat subuh berjamaah. Karena ada 2 sholat yang berat bagi orang munafik Pak. 1 sholat isya, yang kedua sholat subuh. Berat bagi orang munafik. Bagi orang beriman, walaupun dia ini harus merangkak, tetap dia berangkat ke masjid. Bagi orang beriman. Kalau gelap, bawa lampu. Kalau licin, bawa tongkat. Kalau hujan, bawa payung. Itu cara orang beriman. Tapi kalau orang munafik, 1000 alasan dia akan sampaikan. Kenapa nggak datang ke masjid? Waduh Pak, tadi begini, begini, sampaikan semuanya. Makanya beratlah bagi orang beriman melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, andaikan tahu pahala sholat subuh dan sholat isya besar pahalanya, pasti dia akan berangkat walaupun sampai merangkak. Kita pernah Ibu dari masjid merangkak? Pernah? Belum? Masih jalan ya kan? Jalannya sudah diaspal, lampu terang ya kan? Saya dari SMA 1 Bu. Saya ini dari sana, dari jalan SMP 17. Sampai sini terang Pak. Enggak gelap, walaupun lampu motor dimatikan tetap jalan kelihatan. Jalan pun juga enak. Karena diaspal, sampai ke sana kan aspal semua Pak. Makanya tidak ada alasan kalau kita tidak ke masjid. Itu salah satu ciri orang beriman. Jadi kalau kita ini pengen apa? Pengen hidup berkah, pengen hidup diberkahi sama Allah, maka jaga sholat subuh berjamaah. Apalagi kalau sholat subuh berjamaahnya sudah sampai ke sana, sampai ke belakang. Wah, udah Pak. Bapak nggak akan capek, nggak akan pusing cari rezeki. Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Sebagaimana zaman dulu, di zaman para sahabat Pak, melimpah harta. Tidak mikir lagi kekayaan Pak. Kenapa? Karena sudah diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang Bapak-bapak yang dirahmati Allah, hidup kita ini banyak hartanya tapi kurang berkahnya Pak. Para sahabat dulu, 70% para sahabat itu miskin Pak. Tapi bisa menguasai dunia Pak. Sekarang banyak pengusaha di Indonesia, zakatnya saja Pak.
Zakat hartanya saja, andaikan hartanya, belum yang lainnya. Para pengusaha, yang pengusaha semua, itu 170 triliun, Pak. Khusus pengusaha di Indonesia, kalau zakatnya dikeluarkan, khusus pengusaha, itu 170 triliun, Pak. Itu zakat orang pengusaha. Belum zakat orang-orang yang lain, Pak. Berapa triliun zakat di Indonesia. Tapi tidak pernah dikeluarkan secara sempurna, maka keberkahan tidak ada, Pak. Kenapa tidak mengeluarkan zakatnya? Susah, karena sholat subuhnya juga susah, Pak. Mengeluarkan duit itu susah. Kalau kita susah ke masjid. Kalau kita ini mudah ke masjid, mengeluarkan harta gampang, Pak. Kenapa? Karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau pengen berkah, satu, usahakan iman kita ini jaga di dalam hati kita dengan cara menjaga sholat subuh berjamaah. Yakin Allah akan berikan keberkahan dan yakin umat Islam akan menguasai dunia ini. Tapi kalau belum itu, jangan mengharap umat Islam akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang akan membela umat Islam sendiri. Kenapa? Karena kita ini belum bisa sholat subuh seperti sholat Jumat. Bahkan sholat subuh ini, Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita ini bersolat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjalan ke masjid di malam hari, maka besok di yaumil qiyamah, di alam kubur, di alam barzah, maka dia akan terang seperti terangnya di waktu siang. Jadi kalau kita ini nanti di alam kubur pengen terang, Pak, rajin-rajinlah melangkahkan kaki kita di waktu malam. Apa waktu malam? Kata para ulama ada dua, yang harus yang diberatkan, yang tiga, yang satunya ringan, Pak. Waktu maghrib ringan orang datang ke masjid. Tapi yang dua ini berat. Kapan? Waktu isya dan waktu subuh itu berat, Pak, waktu malam datang ke masjid. Makanya dua yang disoroti oleh para ulama, yaitu yang akan mendapatkan cahaya nanti di yaumil qiyamah adalah sholat isya dan sholat subuh berjamaah ke masjid. Langkah kakinya selain mengkifarati dosa, dia akan menjadi penerang di alam kubur dan penerang di alam barzah. Bahkan nanti akan menaungi di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kalau kita ingin hidup berkah di dunia dan di akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wattaqau, laksanakanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu kalau orang beramal tapi masih takut, itu takwa. Sholat tapi masih takut, habis zikir tapi masih takut, itu namanya takwa. Kalau orang maksiat, Bapak yang dirahmati Allah, dia ini melakukan dosa tapi merasa nyaman, Pak. Dia melakukan dosa tapi merasa tenang dengan azab Allah. Itu orang dosa, Pak. Jadi kalau kita ini habis maksiat, nggak sholat berjamaah, nggak sholat juga, sholatnya ditinggalkan, sholatnya diakhirkan, tenang saja, Allah Maha Pengampun. Ya kan? Maksiat itu bukan apa saja bagi orang beriman. Yang namanya maksiat bukan minum khamr, bukan berzina, bukan berjudi. Maksiat orang beriman itu meninggalkan amal yang biasa dia lakukan, itulah maksiat. Bapak biasa berjamaah, lalu Bapak tidak berjamaah, Bapak sholat awal waktu, lalu tidak sholat awal waktu, Bapak sholat di masjid tapi tidak lagi ke masjid, lalu Bapak merasa aman dari azab Allah, itulah ibadah yang dirahmati Allah, itulah namanya maksiat. Jadi kalau kita ini biasa ke masjid, lalu sekarang tidak ke masjid, tenang saja, Allah Maha Pengampun, aman saja merasanya. Nah itu kita ini berarti kita ini belum orang yang takwa, Pak. Orang yang takwa ini habis dari masjid pun, ya Allah, takut saya ini sama Allah. Walaupun saya ke masjid, bagaimana kalau saya ini sholat tidak diterima, diturunin azab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa tidak dikabulkan. Jadi orang takwa itu dia beramal tapi dia takut dengan Allah. Orang yang maksiat
yaitu dia melakukan dosa tapi dia ini merasa aman. Tuh Bapak yang dirahmati Allah. Kalau takwa menurut ilmu fikih, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kita ini Bapak yang dirahmati Allah, perintah Allah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya haji, tapi seluruh perintah Allah itu yang kita laksanakan, baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya wajib kita laksanakan. Jangan dicampur adukan. Itu orang takwa. Maksiatnya juga jauhin, Pak. Bukan sekadar berjudi, mabuk, zina, tapi ribanya juga jauhin. Itu orang takwa. Kita menjauhi maksiat, perjudian. Kita menjauhi perzinahan. Kita menjauhi pembunuhan, pencurian. Tapi riba masih jalan, bukan takwa. Kenapa? Karena takwa ini melaksanakan seluruh perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan maksiatnya juga sama, Pak, yang besar sampai yang kecil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menyepelekan dosa yang kecil, jangan merasa ujub dengan amal yang besar, Pak. Kenapa? Karena amal yang besar belum tentu memasukkan ke dalam surga, dosa yang kecil juga belum tentu diampuni sama Allah juga. Makanya orang beriman dan bertakwa itu laksanakan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadikan persaudaraan kita lebih kokoh lagi, Pak. Kami ini bukan, walaupun tadi ada pejuang subuh, ini bukan organisasi, Pak, dari situ. Tapi orang melaksanakan sesuatu penertiban, ada nama itu supaya terorganisir saja, Pak. Jadi kami ini bukan organisasi itu, organisasi ini. Jadi kami ini cuma supaya teratur saja, Pak. Masjid mana yang mau dinikan, ada yang menentukannya. Jadi di kami ini, Pak, tidak ada mana ketua, mana anak buah, tapi ada yang ngurusinnya. Setiap mau berangkat ke masjid, mana yang tukang nyari masjidnya, mana yang tukang ngasih sumbangannya, mana yang tukang ceramahnya, ada yang tukang mendengarkannya, itu supaya tertib saja, Pak. Jadi kalau nanyain ini organisasi apa, ya cuman hanya di pejuang subuh saja, Pak. Dari situ semuanya sedang memperjuangkan itu. Maka Bapak yang dirahmati Allah, dan juga bukan aliran, Pak. Kami ini semuanya orang Sorolangun, juga nanti apun ada yang beda-beda dari desanya ataupun kecamatan, karena sudah banyak yang bergabung, cuman yang baru ikut seginilah, yang baru mampu jauh-jauh, Pak. Sebenarnya sudah ada 30 orang katanya itu, Pak, di grup itu. Tapi kalau hadir cuma 6 orang, Pak. Dari siang 9 orang udah meningkat, Pak, dari situ. Jadi mohon doanya dari Bapak-bapak, dan Bapak-bapak kalau mau gabung silahkan. Kita masjid besok apa di mana sambil kita nama-nama persaudaraan, karena salah satu ciri orang beriman itu adalah mempererat ukhuwah Islamiyahnya, Pak. Jadi saudara itu, kita saudara ini adalah yang sudah diikat dengan kalimah la ilaha illallah. Bukan masalah organisasinya. Kami tidak bukan organisasi Muhammadiyah, bukan NU, bukan ini. Ibadah sama dengan bapak-bapak dari situ. Makanya saya ini, tamu-tamu ini, walaupun disodorin suruh jadi imam, ya silahkan saja, imamnya orang sini, Pak. Saya ikut, Pak. Bapak ruku, insya Allah saya ruku, Pak. Bapak sujud, saya sujud dari situ. Insya Allah Bapak ruku, saya nggak sujud, Pak, dari situ. Tetap ikut ruku. Makanya saya tadi tawarin sendiri imam, dari jamaah ini tidak yang mau jadi imam, ya silahkan orang sini saja. Karena kita ini sama, Pak, dari situ. Makanya bagi bapak-bapak di lingkungan sini, anak-anak Bapak atau generasi muda yang mau ikut dengan jamaah subuh ini, pejuang subuh ini, setiap hari Kamis kita keliling nyari masjid yang lain, ya silahkan. Ada daftarnya, penerima pendaftarannya ke Mas Henry. Daftarnya ke Mas Henry dari situ. Nggak usah pakai uang, nggak usah apa, gratis ada, Pak. Cuman pulsa beli masing-masing, Pak, dari situ. Jadi silakan supaya Bapak ada informasinya di subuh di mana besok, subuh di mana besok. Nah itu supaya kita ini bisa itu. Dan nanti kalau sekali-kali lagi kami datang ke sini, rombongan ini juga mohon diterima. Kenapa? Karena mungkin bukan hanya sekali ini, dan sampai ke depannya bagaimana kami mengusahakan. Dan ini adalah untuk satu,
kami mencari motivasi dari jamaah di sini. Yang kedua, memberi motivasi ke marga di sini. Jadi sama-sama kita memberi motivasi bagaimana masjid ini supaya dimakmurkan, supaya masjid ini lebih makmur lagi, lebih maju lagi, dan bagaimana agama khususnya di Sarolangun, khususnya di Kecamatan Sarolangun, khususnya di kampung kita di sini, di Dusun Baru, lebih maju lagi dan lebih kuat lagi agamanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.